umum, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakurmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Kita masuk pada Kiryat Sema. Kita bangkit berdiri. Bareku Yahweh, amin. Engkau telah mengasihi kami, ya Yahweh Elohim kami, dengan belas kasih yang besar dan berlimpah. Engkau telah mengasihani kami, ya Bapa kami, Raja kami, bermurahlah kepada kami, dan ajarilah kami seperti engkau telah mengajari nenek moyang kami. Kita masuk pada Vehafta Yahweh Eloheka Vekol Lepapka Vekol Nafseka Vekol Meodeka. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Vehafta Lereyaka Kamuka. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita masuk pada Vehayu. Vehayu Adefarim Haele Aser Anoki Misapeka Ayo Alefafeka Vesinatang Lefaneka Vedipatamba Vesiteka Bebeteka Uflepteka Badere Ufsakbeka ufkumeka, ufsartam leot ayadeka, vehayu letotafo be eneka, ufsaftam almesusot beteka, ufsisyaka meka. Kita masuk pada Mika Muka. Siapa seperti engkau di antara para Elohim, ya Yahweh? Mika Muka Baelim Yahweh, Mika Muka Negar Bakodes, Lorate Hilot Osefele, Siraka Dasar Elohim, Mesindahana Asifakaya, Yakakura, Modupe Himiku Feanu, Yahweh Yilo, Leolam Fae, Sun Israel, Tuhan Israel, Berikan hidup ke Israel. Haleluya, Mesebahot, Semot Kedos Israel. Baruch atah Yahweh, Ga'al Israel. Amida. Yahweh sefatai tiftat ufi yagid tehila teka. Ya Yahweh, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 51 ayat 15. Avot Bapa segala Bapa.
atah Yahweh, Eloheinu, Elohei Avotenu Vemotenu, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Ribka, Elohei Lea, Elohei Rahel. Rahel Hagadol, Hagibor Vehanora, El Elyon, Gomer Kasadim Topi, Vetronei Hako, Vezoke Kasei Avot Veimahot, Unevikoi Vevenehem, Lema'an Semo Vehava, Melech Ozei, Moshiach Umanim, Baruch atah Yahweh, Magir Abraham, Ezat Sarah. Gepurot atau perkasa. Pagibon leolam Yahweh, Mekayem metim mata manusia, Mekayem lain mekesem, Mekayem metim berakamim rabim, Somek lofeli, Pero pekoli, Umati asuri, Umkayem unato, Lifnei apa, Nikamo kabanget puro, Umidom merah, Melek menit umkayem, Mesias Yeshua, Vene manata, Lehayot meti, Baruch atah Yahweh, Mekayem meti. Kedusa atau kudus namanya, kasar bagian laki-laki, kehilat bagian perempuan. Kades esikaba olam, esesemakisi oto bismeimalu, kakatu ayat neviega, pekara selese amar. Kados, 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 Yahweh Sebaot, Melot Haaretz, Kevodo. Adil, adilenu Yahweh, adilenu ma'adil, simkawe Tuhan. Baruch Kevod Yahweh, Nimkom. Ehatu Eloheinu, Tuhakeinu Tuhakeinu, Umosieinu Kehu Yasmineinu, Berakan Amlenei Kodai, Ani Yahweh Elohei, Nimlok Yahweh leolam, Elohai Sion, Leor Fadon, Haleluya. Leor Fadon Nagika Teka, Ulenesat Nesadim Keusakan Nabi, Esindaka Eloheinu Hipinuloyan,
Silakan duduk. Bina atau akal budi, oleh karuniamu engkau menganugerahkan manusia pengetahuan dan mengerjakan yang fana akal budi. Karuniailah kami dengan pengetahuan akal budi dan pengertian. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengaruniakan pengetahuan. Amin. Kesufa atau pertobatan. Kembalikanlah kami ya Bapa kami kepada pengajaran-Mu, bawalah kami ya Raja kami ke dalam ibadat-Mu. Pimpinlah kami ke hadapan-Mu di dalam pertobatan yang sempurna. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menyukai pertobatan. Amin. Selika atau pengampunan. Ampunilah kami ya Bapa kami karena kami telah berdosa. Maafkanlah kami ya Raja kami karena kami telah melanggar hukum-Mu. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Diberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Amin. Geulah atau penebusan. Lihatlah sengsara kami dan penuhilah kebutuhan kami. Perjuangkanlah perkara kami dan tebuslah kami dengan segera demi nama-Mu. Karena Engkaulah penebus yang perkasa. Diberkatilah Bapa Yahweh, penebus Israel. Amin. Refua atau kesembuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di rumah, bersama-sama berdoa bagi mereka yang sakit. Kita berdoa. Refaenu Yahweh venerafe. Ya Yahweh, sembuhkanlah kami maka kami akan sembuh. Hosienu venifa sehat. Selamatkanlah kami maka kami akan selamat. Peale rifua selima tekol makotenu. Karena kami kesembuhan yang sempurna atas segala penyakit kami. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mohon berkat-Mu atas kekasih-kekasih kami yang terbaring di dalam keadaan sakit di mana mereka berada. Pertama kami berdoa pada kehidupan hamba-Mu Pak Fajar yang ada di Lamando saat ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan, memberi pertolongan dan kekuatan dan kesehatan sehingga kehidupannya kembali boleh melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Endah yang ada di Palangkaraya. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan, memberi pertolongan dan kekuatan. Sembuhkan dia dengan sempurnanya atas segala sakit penyakit yang melanda akan kehidupan kekasih kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat adik kami Sofi yang ada di Suluun saat ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan, memberi pertolongan kepadanya. Kekuatan yang datangnya daripada-Mu menjadi bagiannya, sehingga dia boleh memaju untuk memuji, memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang besar. Selalu Engkau limpahkan atas kehidupan kekasih-kekasih kami. Kami percaya Bapa, teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena sakit penyakit di mana mereka berada. Kiranya Engkau kunjungi kehidupan mereka di mana mereka berada saat ini. Sembuhkan mereka dengan sempurnanya, karena Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Baik yang maha untuk menyembuhkan orang sakit dari antara umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa. Sembuhkan juga dan sempurna beri kekuatan bagi kami yang tua ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan, memberi pertolongan baik hamba-Mu, baik juga Ibu Teli di usia kami yang telah mencapai 80 tahun saat ini. Kiranya berkat Bapa Yahweh curahkan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh terus maju di dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat acara-Mu bagi kami. Engkau berikan kami kemampuan dan kekuatan baru untuk memasuki hari-hari kami di dalam mempersiapkan jemaat-Mu untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sembuhkan kehidupan kekasih-kekasih kami. Sakit penyakit yang melanda kehidupan kami semua, kami percaya Engkau enyahkan itu dari tubuh-tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kiel melek rofein eman firakamam eta. Karena Engkaulah Elohim Raja, penyembuh yang maha pengasih dan maha penyayang.
Baru kata Yahweh, Rofei Koleamo Israel. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim penyembuh yang sakit di antara umatmu Israel. Haleluya. Amin. Birkat Hasanim atau tahun berkelimpahan. Berkatilah tahun ini kepada kami ya Yahweh Elohim kami, supaya menjadi tahun yang baik dan berkelimpahan. Curahkanlah berkat-Mu ke atas bumi, supaya kami dikenyangkan oleh kelimpahan-Mu. Dan berkatilah tahun-tahun kami supaya menjadi tahun-tahun yang baik seperti dahulu kala. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati tahun demi tahun. Amin. Kibots Galuyot atau pengumpulan. Bunyikanlah shofar yang besar bagi pembebasan kami. Naikkanlah panji-panji bagi pengumpulan kami dari tanah asing. Dan himpunlah kami bersama-sama dari tempat penjuru bumi. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengumpulkan kembali umatnya Israel. Amin. Berkat Hamispat atau keadilan. Kembalikanlah para hakim kami seperti dahulu dan para penasihat kami seperti semula. Singkirkanlah susah dan sengsara daripada kami. Memerintahlah Engkau ya Yahweh, hanya Engkau atas diri kami, dalam kasih setia dan rahmat-Mu, dan benarkanlah kami dalam keadilan. Diberkatilah Bapa Yahweh, Raja yang mencintai kebenaran dan keadilan. Amin. Birkat Sadikin atau orang-orang benar. Atas orang-orang benar dan orang-orang saleh, dan di atas para penatua Israel, dan di atas sisa-sisa guru bijak, dan di atas orang-orang benar dan ke atas kami. Kiranya kasih-Mu berkelimpahan ya Yahweh Elohim kami. Berikanlah upah yang baik kepada setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu di dalam kebenaran. Dan kiranya kami mendapat bagian dari antara mereka selamanya. Kiranya janganlah kami dipermalukan selama-lamanya oleh karena kami percaya kepada-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menjaga orang-orang benar. Amin. Birkat Yerusalem atau Yerusalem. Kembalilah ke kota-Mu Yerusalem dalam rahmat. Berdiamlah di tengah-tengahnya seperti yang Engkau telah janjikan, dan bangunlah dia di hari-hari kami untuk selama-lamanya. Segeralah dirikan takhta David hamba-Mu di tengah-tengahnya. Diberkatilah Bapa Yahweh yang membangun Yerusalem. Amin. Berkat Yesua atau keselamatan. Tumbuhkanlah tunas David hamba-Mu dengan segera. Tinggikanlah tanduknya lewat keselamatan-Mu, karena keselamatan-Mu lah yang kami harapkan setiap hari. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menumbuhkan tanduk keselamatan. Amin. Sema Kolenu atau seruan doa. Dengarlah seruan kami ya Yahweh Elohim kami. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami, dan terimalah doa kami dalam rahmat-Mu. Karena Engkaulah Elohim yang mendengarkan doa umat-Mu. Kiranya Engkau tidak menyuruh kami pergi dengan tangan hampa dan dari hadapan-Mu ya Raja, karena Engkau mendengarkan doa umat-Mu Israel dalam kasih. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mendengarkan doa. Amin. Avoda atau ibadah. Bermurahlah kepada umat-Mu Israel ya Yahweh Elohim kami, dan terimalah doa kami dengan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah umat-Mu Israel. Kiranya mata kami menyaksikan kembalinya Engkau ke Sion dalam rahmat. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memulihkan hadiratnya di Sion. Amin. Koda'a atau ucapan syukur. Kami bersujud dan mengucap syukur kepada-Mu, sebab Engkau Yahweh Elohim kami dan Elohim nenek moyang kami untuk selama-lamanya. Engkaulah gunung batu hidup kami, pelindung dan keselamatan kami turun-temurun. Kami mengucap syukur padamu dan menyanyikan puji-pujian untuk-Mu, untuk hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk jiwa kami yang berada dalam genggaman kuasa-Mu, untuk keajaiban-Mu yang dikaruniakan kepada kami setiap hari, dan untuk kebesaran dan kebaikan-Mu di setiap waktu, malam, pagi, dan siang hari. Engkau yang maha baik, yang maha pengasih, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Kepadamu lah kami menaruh pengharapan selama-lamanya. Atas semuanya ini, biarlah nama-Mu dipuji, ya Raja kami selalu ditinggikan selama-lamanya. Biarlah semua makhluk hidup berterima kasih kepada-Mu, Selah, dan memuji nama-Mu dalam kebenaran, ya Elohim juru selamat kami.
penolong kami. Selah. Diberkatilah Engkau Yahweh, nama yang baik yang layak untuk menerima ucapan syukur. Amin. Shalom Rav atau berlimpah damai sejahtera. Karuniakanlah damai sejahtera yang besar ke atas umatmu Israel, karena Engkaulah Raja, Yahweh atas segala damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umatmu Israel dan semua bangsa di setiap jam dan setiap waktu dalam damai sejahtera-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Amin. Sim Shalom atau pembawa damai. Karuniakanlah damai sejahtera, kebaikan dan berkat-Mu, kemurahan, kasih setia dan rahmat-Mu ke atas kami dan ke atas seluruh umat-Mu Israel. Berkatilah kami semua, ya Bapa kami, dalam cahaya wajah-Mu, karena dalam cahaya wajah-Mu, ya Yahweh Elohim kami, Engkau memberikan kami Torah yang hidup, cinta kasih, kebenaran, berkat, rahmat, hidup dan damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umat-Mu Israel dan semua bangsa di setiap jam dan di setiap waktu dalam damai sejahtera-Mu dan dalam kebaikan, keselamatan dan kemurahan kasih. Kami diingat dan tertulis di hadapan-Mu, supaya kami dan seluruh umat Israel hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Amin. Penutup Amida. Yehiyu leratson imrefi pehigayon libi lefaneka Yahweh suri pegoali. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan Engkau, ya Yahweh, gunung batuku dan penebusku. Kita bangkit berdiri, lakukan proses salom bin Roma. Kita menunduk ke kiri dan katakan Shalom. Ke kanan ke depan Yakol Israel. Silakan duduk. Tefilah Hamasiak, baca Ibrani. Afinu sebasamai Yit kades sebeka tabor malputeka Yase retsoneka
Baares ka aser na asa basamai Benlanu hayom lekhem kenu Usemak lanu etsak martenu Ka aser solekim anakmu Leaser asmu lanu Beal tefenu idei masa Kiim hasi lenu minhara Kileka hamamlaka Behagenura behatifere Le olmi olamim amin. Masuk pada bingkai muka. Payehi bin Soa. Megahkanlah Yahweh bersama saya dan memuji namanya bersama-sama. Leka Yahweh hagidulah lihage pura. Amen.
Tinggikanlah Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di bawah tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di gunungnya yang kudus, karena kuduslah Yahweh Elohim kita. Amin. Saatnya kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ke 19 mulai ayat 1 sampai pasal 20 ayat 27. Kemudian dalam Amos pasal 9 ayat 7 sampai 15, dan di dalam berita dahsyat terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, dan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 20. Firman cara membaca ini adalah sebagaimana yang Tuhan Yeshua HaMashiach Selamat kita contohkan berdasarkan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke sinagog, lalu bangkit dan diberikan kitab suci untuk dibacakannya. Tapi itu hari ini saya mengundang 3 orang bersama-sama saya di sini untuk membacakan firman Tuhan. Hari ini saya ingin Efraim dan Stephen boleh hadir bersama saya. Kami bertiga sebagai untuk 50 tahun peringatan pernikahan kami, maka anak dan cucu saya ingin kita membacakan firman Tuhan. Elohim yang telah memberkati nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya ia pun memberkati baik hamba-Mu, demikian juga anakku Stephen dan cucu kami Efraim, dan telah maju ke depan untuk menghormati Yahweh dan Torahnya. Kiranya Yang Maha Kudus Baruch memberkati kami seisi rumah kami dan mencurahkan berkat atas kehidupan keluarga kami yang hari ini berusia 50 tahun di dalam pernikahan kami. Saya akan membacakan Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 1
Yahweh berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Yahweh Elohimmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Yahweh Elohimmu. Jangan kamu berpaling kepada berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan ataupun Elohim Yahweh Elohim yang lain. Akulah Yahweh Elohimmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Yahweh, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Yahweh berkenan akan kamu. Dan haruslah ia dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada waktu keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi satu yang jijik dan Yahweh tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus kepada Yahweh. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaimu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Yahweh Elohimmu. Sampai di sini pembacaan. Baru kata Yahweh Elohimmu melek haolam aser natan lanu torat emet kekayai olam nata betokeinu al yat di banu Yahweh Yasua Amasya Adoninu. Baru kata Yahweh notein al-Torah Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Yahweh. Bukankah aku telah memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Yahweh Elohim sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Yahweh. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengirai ayat. Dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan muncul dan tidak akan mencapai kamu. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali kota
Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menambur benih. Gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Yahweh Elohimmu. Voice amplifier. Baru kata Yahweh, Elohim kepada orang, Asel kata lalu masih Yahua, jadi PH Haber Adatan. Baru kata Yahweh, Noten Haber Akadatan. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yahshua HaMashiach dan dalam roh Elohim kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Elohim. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Yahweh, dan Yahweh untuk tubuh Elohim. Yang membangkitkan Yahweh akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota HaMashiach? Akan kuanggota anggota HaMashiach untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Yahweh menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Lalu kata Yahweh Elohim mereka olam asyatu berdoa pak olamin sajidik berdoa pak el alayakan omen ose panggaber untayin sekole para emet pak sedem neman kata Yahweh Elohim kenegani di mereka terdapat ehat di mereka akor lo yasu berikan
Il melech ne'eman hataman haram. Lalu kata Yahweh, Ael ane eman betul haram. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang kita terima pada hari ini dengan Besok Torah. Besok Torah Aseh Samose Lifnei Israel Alpi Yahweh Beat Mose. Suara Yahweh itu menyegarkan jiwa. Perintah Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Yahweh itu benar dan adil. Maka sekarang hai Israel, apakah yang diminta Yahweh Elohimmu daripadamu, selain daripada takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amen. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya sangat bersukacita karena hari ini kami genap berusia 50 tahun dalam pernikahan kami. Jadi sudah 50 tahun. Kalau saya melayani sudah 52 tahun. Jadi saya melayani sejak tahun 72. Ya, ini semua adalah kemurahan kasih Bapak Yahweh sehingga saya masih boleh berdiri di hadapan saudara, boleh membacakan kebenaran firman Tuhan, bahkan dapat menyampaikan khotbah pada hari ini. Hari ini sebenarnya khotbahnya sungguh luar biasa karena berbicara tentang kedosim atau kekudusan. Dan ini banyak orang sangat-sangat tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kekudusan ini. Tetapi firman Tuhan hari ini kita akan uraikan sedikit supaya dapat memberikan kepada kita pegangan bagaimana kehidupan kita seharusnya di hadapan Bapa Yahweh Elohim. Dalam parasha kedosim ini, saudara-saudara, diawali dengan seruan agar umat Israel menjadi suci atau kados. Karena hubungan mereka dengan kedosnya Israel. Jadi memang pada waktu Tuhan memilih umat Tuhan menjadi kudus baginya. Sebab itu kan dia tadi katakan kepada umat Israel supaya mereka harus kudus di hadapanku. Jadi kita kehidupan yang terpanggil oleh Tuhan pada hari ini, kita boleh datang di hadapan hadiratnya. Ini semua adalah kemurahan dan kasih Bapa Yahweh. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Jadi bukan orang Yahudi, tetapi jemaah Israel. Karena kita tahu bahwa Israel itu sudah terpecah menjadi dua bagian. Setelah Raja Salomo melakukan dosa, maka Israel pecah menjadi dua. Yaitu pertama negara yang ada di utara itu namanya negara Israel, dan yang kedua adalah negara Yehuda yang sekarang menjadi Yahudi. Dan ini yang ada sekarang di Israel itu menjadi negara Israel, bukan negara Yahudi. Nah, bagi kita, saudaraku yang terkasih, kita perlu memiliki kesamaan dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di bagian daripada firman Tuhan hari ini khusus mendefinisikan tentang kekudusan.
yang berisi lebih banyak perintah mengenai etika praktisnya atau dibandingkan dengan pembacaan yang lain. Hendaklah kamu kudus sebab aku Yahweh Elohimmu adalah kudus. Kita yang terpanggil menjadi hamba Tuhan teristimewa atau menjadi umat Tuhan, umat pilihannya, kita harus menjadi sama dengan Dia dalam kekudusan. Karena kalau kita hanya biasa-biasa, hanya dipanggil menjadi seorang jemaat biasa, tidak mengerti maksud-maksud dan rencana Bapa Yahweh untuk kita menjadi bodoh sendiri sebenarnya. Tetapi ada maksud Tuhan yang luar biasa. Karena Dia sendiri yang berbicara, hendaklah kamu menjadi kudus sebab aku Yahweh Elohimmu adalah kudus. Di dalam kata kudus memang ada banyak, kalau bahasa Ibrani itu dia berkembang. Dalam artinya akar kata yang sama tentang kados ini itu berarti kesucian atau dipisahkan. Kalau sebenarnya dalam bahasa Ibrani kalau kita kudus artinya orang yang dipisahkan. Beda dengan artinya pengertian kita tentang kekristenan. Kita cuma tahu orang Kristen, orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi kita sebenarnya orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang dipisahkan Tuhan dari kehidupan keduniawian ini. Berarti ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kata kudus ini juga banyak kali dia berkembang menjadi suci atau kados itu suci. Juga ada kidus atau pada waktu kita angkat anggur, memperberkatan anggur. Kan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, pada waktu orang melakukan kalau dalam istilah Ibrani kidus atau pengudusan, maka dia mengambil roti dan anggur kan, mengangkat untuk dikuduskan, untuk pengudusan kehidupan kita. Beda dengan kekristenan, kita hanya tahu perjamuan kudus. Dan itu tidak, dan kita tahu bahwa sebenarnya dengan kita kan barusan selesai dalam acara Pesak ya. Pesak Ibrani dengan Pesak yang Kristen lakukan itu kan berbeda. Kenapa? Karena kita mengikuti kalender Ibrani. Apa yang dilakukan, maaf saya ingin koreksi sedikit. Orang Kristen tidak melakukan sesuai dengan firman. Kenapa tidak melakukan dengan firman? Karena firman Tuhan bilang pada waktu kita masuk di dalam acara pengudusan, acara Pesak, itu terjadi pada tanggal 14 Nisan. Dia tidak bicara hari-hari yang lain. 14 Nisan itu masuk dalam acara itu. Acara umat Israel keluar dari Mesir pada waktu mereka harus mempersembahkan dulu memotong domba sebagai Sheha Elohim itu atau domba Pesak itu, domba Paskah itu adalah untuk menyelamatkan umat Israel kan. Karena dengan darah yang dioleskan ke dua pintu di gerbang, tiap gerbang rumah kan seperti ini. Ada atas, ada dua kiri kanan. Itu harus dioleskan supaya pada waktu malaikat maut itu lewat, dia tidak singgah ke rumah itu. Tetapi bagi yang tidak punya darah itu, maka pada waktu dia lewat, malaikat maut akan mengambil anak-anak sulung orang di Mesir. Maka itu terjadi ramai sekali kalau orang mati. Coba satu keluarga aja ada yang mati, so ribut sendiri kan. Apalagi ini semua pada mati. Itu sebabnya orang Israel pada waktu terjadinya kematian anak sulung di Mesir, orang Israel
Orang Mesir malah suruh orang Israel cepat keluar kamu, nanti mati kami semua. Kira-kira begitu. Saudara. Tapi bagi kita tahu bahwa pengorbanan Yeshua HaMashiach dilakukan pada tanggal 14 Nisan. Itu firman Tuhan. Kalau kita mengikuti kalender yang ada, pada tanggal 29 Maret yang lalu, itu kalau kita lihat di kalender Ibrani tidak masuk pada tanggal 14 Nisan. Jadi apakah kita tidak bersalah? Kita mau lakukan yang tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang saya kemukakan. Pada waktu saya mengemukakan hari ini beberapa pekan yang lalu, ada yang protes sama saya. Mereka katakan menelpon saya, ngapain lu masuk campur urusan kami. Saya bilang ya urusan saya urusan firman Tuhan, bukan urusan kamu. Kalau kamu melakukan di luar firman Tuhan, ya tidak ada urusan dengan saya. Saya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Yahweh katakan kita harus lakukan sesuai dengan Moed, hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hari yang dibuat oleh manusia atau yang dipikirkan oleh manusia. Dan itu kan hanya kami yang lakukan katanya. Ya sudah kamu lakukan aja. Apakah itu melanggar firman Tuhan dengan tidak? Kan itu bukan urusan saja dengan kami. Jadi itu maksudnya. Nah di sini saudara mengenai kekudusan ini perlu kita jaga. Jadi kata kudus dalam akar Ibrani itu mengenai kesucian, dan kedua adalah dipisahkan. Kalau kita disebut orang kudus, maka kita dipisahkan dari keduniawian. Bukan kita kalau sudah kita disebut orang kudus, kita bukan keluar dari dunia ini, tidak. Kita dipisahkan daripada pergaulan, daripada keadaan manusia yang berdosa itu. Nah inilah yang perlu, karena dalam kata kados ini menangkup lingkungan tentang kesucian secara radikal, terpisah dari segala sesuatu yang berdosa. Kalau ada masalah dosa itu di luar kesucian. Jadi yang tadi kita baca, kita dengar ada pembacaan, ada orang yang tadi dalam dibacakan oleh Stephen, adalah orang yang pemabuk, pesina, apalagi yang tercemar, semua itu bukan orang kudus. Dan kita harus dipisahkan dari hal itu. Kita harus dipisahkan dari kehidupan yang lama. Nah banyak kali dalam kehidupan kita, memang kekudusan adalah sama dengan nama Yahweh. Sebab itu namanya aja sangat sulit diterima, saudara. Untuk kita aja, saya mulai memberitakan tentang nama Tuhan ini, itu masih di zaman lama saya, di tahun 95. Saya tidak lagi memakai nama yang bukan nama Tuhan, yang asli. Karena saya bertugas di lingkungan lembaga Alkitab, maka kehidupan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yang memberikan saya satu kekuatan sehingga saya boleh bertugas di lingkungan lembaga Alkitab Indonesia. Ini ada saudara kita di sini, pernah saya bawa ke mereka pada waktu saya masih bertugas di sana. 19 tahun saya bertugas sebagai penerjemah kitab suci. Bukan gampang. Kehidupan hampir setiap hari hanya baca Alkitab kerjaannya. Sehingga banyak kali pada zaman itu saya disebut konkordans berjalan, karena titik koma firman Tuhan saya tahu. Karena banyak ayat yang ada titik komanya kan. Saya ambil contoh, kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 mulai. Maka itu 4 ayat itu tidak punya titik. Dia semua
satu urutan, mulai ayat 11, 12, 13 sampai 14. Kenapa? Karena itu kalau dia tidak punya titik, berarti dia ada satu paket. Ada satu paket yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita bicara tentang Efesus pasal 4 mengenai paketnya yang Tuhan tetapkan 5 jabatan. Kalau orang-orang Pentakosta terkenal itu dengan 5 jabatan. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada guru, ada gembala dan ada guru. Saudara. Bukan titik di ayat 11. Itu ada kelanjutannya ayat 12. Ayat 12 mengatakan, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Hamasiah. Jadi tugas 5 jabatan itu adalah melengkapi orang-orang kudus. Jadi tugas 5 jabatan ini bukan kepada orang-orang yang cemar. Mereka adalah melayani di tengah-tengah bangsa yang sudah disucikan, yang sudah dipisahkan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, ini yang perlu saudara-saudara dan saya hayati. Sebab itu saya sangat bersyukur hari ini karena firman Tuhan bicara tentang kekudusan ini. Yang kudus itu adalah berbentuknya tunggal. Jadi dia tidak jamak. Jadi kekudusan kita umpamanya suami istri. Suami istri itu kan satu mereka. Tetapi dia tunggal, tetap pribadi dengan lepas pribadi. Ya. Dia tidak bisa bilang, oh, kami kan suami istri, jadi kami kudus. Kalau dia biasanya seorang istri itu yang banyak dekat dengan Tuhan. Nah, para suami kan hidupnya nggak karuan. Itu tetap dipisahkan oleh Tuhan. Karena sifat kekudusan ini bersifat tunggal, artinya untuk pribadi. Tidak boleh rame-rame. Ya. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Selanjutnya, saudara, sebagai yang Maha Kudus, dia itu hakados. Dia itu yang kudus. Bapak Yahweh benar-benar unik. Dia berbeda dengan yang lain. Karena dia adalah suci satu-satunya. Sehingga dia itu tetap tunggal. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Ehad. Ehad itu satu-satunya. Tapi satu-satunya di sini ada beda lagi pendapatnya, saudara. Karena Tuhan yang Ehad ini, Yesua katakan di dalam di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dia katakan, aku dan Bapa itu satu. Ehad di sini, walaupun mereka menjadi satu, tetapi mereka bukan sama. Nah, ini yang banyak kekeliruan yang terjadi. Mereka pikir Bapa Yahweh dengan Yesua itu satu. Satu di dalam arti dia Ehad. Ehad ini artinya bukan sebenarnya kita contoh, suami istri disatukan di dalam pernikahan yang kudus, menjadi dari 2 menjadi 1, itu menjadi Ehad. Tapi mereka tetap punya pribadi masing-masing kan. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama untuk kita mengetahui apa sebenarnya pernikahan itu kalau kita mengerti hal ini. Nah, yang kedua sudah yang selanjutnya, kalau tadinya kita bicara tentang tunggal, kesucian itu, kekudusan itu adalah milik tiap pribadi, tidak bisa bersama-sama. Kemudian Bapa Yahweh itu dia juga Ehad, dia juga tunggal, adalah satu-satunya yang kita sembah. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Coba contoh, orang di Indonesia ini punya kata Tuhan kan. Kata Tuhan itu sebenarnya bukan oknum.
itu artinya yang kita sembah sebenarnya. Beda umpamanya contoh kita orang Manado, kita tidak kenal nama Tuhan. Orang bilang Opo Wananatas adalah horof yang di atas. Kita tidak tahu dia yang mana. Beda umpamanya dengan ada suku-suku kita kayak orang Sangir kan dia punya nama sesembahan sendiri kan, apa namanya? Kalau orang Sangir sendiri bilang lupa saya. Tapi itu kita kalau bahasa Indonesia tidak punya. Ya. Ya mau wata. Ya. Tapi bagi kita bahasa Indonesia memang bagus karena dia itu tidak memiliki nama pribadi. Beda dengan Israel, itu sebabnya nama Bapak Yahweh itu adalah nama yang dia sendiri katakan kepada umat Tuhan. Sebenarnya banyak orang bertanya pada saya, kenapa kamu pakai nama itu? Karena ada seorang pendeta dia berkhotbah bahwa katanya nama Yahweh itu bukan nama Tuhan. Saya tidak tahu dia sekolah di mana. Tetapi ini orang tidak pernah bisa belajar bahasa Ibrani yang benar. Karena dia kalau tahu bahasa Ibrani, dia baca Alkitab dalam bahasa Ibrani, maka sebenarnya Bapak Yahweh sendiri sempat berbicara kepada Musa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 18 dikatakan apa? Tuhan bicara kepada Musa. Musa katakan kepada Firaun, Ani Yahweh Eloheka Iblim, itu dalam bahasa Ibrani. Katakan kepada Firaun, aku Yahweh Elohim orang Ibrani. Aku Yahweh Elohim orang Ibrani. Jadi yang Tuhan yang kita semua adalah Tuhannya orang Ibrani. Siapa dia? Itu adalah Yahweh. Kita nggak boleh sebut dia God, karena God itu orang Belanda punya, ya, orang Inggris punya, orang Jerman punya, itu. Dia nggak boleh kita samakan, karena dia itu tunggal, dia itu tetap hanya dia yang punya nama itu. Nah, ada perbedaan nama ini, karena di dalam Alkitab kalau kita belajar sungguh-sungguh dalam bahasa Ibrani ada terbukti. Kan Tuhan bilang, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, ya kan? Nah, dia buktikan kehadirannya pada waktu pembentukan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, pada waktu Tuhan membentuk manusia, kata Wayaser di situ mempunyai 2 yod. Sedangkan Wayaser selanjutnya di ayat 19, pada waktu dia membentuk binatang, kata yang sama tapi yodnya cuma 1. Hanya Yahweh yang lakukan. Kenapa manusia dibentuk dengan ada 2 yod di situ? Karena itu nanti terbukti pada waktu dia berfirman di dalam Yohanes pasal 12 ayat 2 dan 3, karena ada Yahweh. Kenapa dia belum dibilang Yahshua pada waktu itu? Karena dia belum datang. Jadi ada Yah, ada Yahweh. Tetap kita bedakan. Kalau kita bilang haleluya, pujilah Yahweh, pujilah Yah atau pujilah Yahshua, pujilah Tuhan, kita dalam bahasa Indonesia. Ini perlu kita mengerti supaya kita maksud apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi kudus seperti Dia itu kudus, menjadi identik dengan Dia kan? Bagaimana kita identik dengan Dia, menjadi sama pada waktu kita kudus, pada waktu kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Karena dia bilang,
Jauhkan dirimu daripada pergaulan yang jahat. Karena pergaulan yang jahat membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan memberikan kita satu yang indah pada hari ini, yaitu pengudusannya. Dia mau supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup kudus, kita tidak hidup dengan orang lain, dengan cara-cara kehidupan dunia. Sebab itu, di dalam akar Ibrani yang kita lakukan ini bersama, sesudah hari Sabat memasuki hari-hari baru, kita ada namanya ibadah Hafdalah. Kita mau masuk pada hari-hari baru. Di dalam Hafdalah inilah Tuhan memisahkan kehidupan orang yang benar ini. Dan itu tidak ada kepada yang lain. Sebab itu kenapa kehidupan, bukannya saya mau mencela orang lain, karena ya mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh. Kita di hari Sabat punya 3 kebaktian. Pertama, hari Jumat kemarin sore, memasuk hari Sabat namanya El Sabat, atau memasuki petangnya Sabat. Tapi begitu kita mau keluar sebentar sore, memasuki hari-hari baru, ada namanya Hafdalah, dan itu ditulis dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita, maka kita akan temukan Hafdalah itu adalah Hafdalah itu Tuhan bicara dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Peristiwa itu Itikus mati pada waktu Paulus berkhotbah. Paulus berkhotbah sesudah hari Sabat. Maka dalam firman Tuhan dia katakan pada minggu pertama, memasuki minggu pertama, memasuki hari pertama sebenarnya, maka Paulus kan dia khotbah melanjutkan. Jadi umpamanya Paulus sekarang seperti hari ini, kita sama-sama siang ini. Tetapi dia mau keluar, maka dia ada di dalam jemaat. Maka jemaat itu tetap menunggu sampai mau pagi dia mau berangkat. Maka itu disebut Hafdalah. Nah, di sanalah Tuhan memisahkan kehidupan orang percaya daripada keduniawian. Tuhan memisahkan yang gelap dengan yang terang. Ini yang perlu dipisahkan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, hari ini kita perlu pelajari, dan saya senang hari ini memang malah saya siapkan banyak dari apa yang saya mau sampaikan hari ini. Nanti saya bagikan semua supaya semua punya pegangan. Kenapa kita harus sedang pegangan? Supaya kita tahu mengenai pengudusan Tuhan terhadap kehidupan kita ini sekarang. Kehidupan yang pertama dikuduskan di ayat 2 sebenarnya. Panggilan menuju kepada kekudusan. Berbagai metode praktis diberikan di dalam bagian Taurat ini, yang melaluinya seseorang dikuduskan atau dipisahkan menjadi seorang yang kudus atau suci, dan karena itu cocok untuk dia berhubungan dengan Bapa Yahweh. Banyak orang kan mencari Tuhan. Contoh, banyak gereja kan mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Banyak kali saya bertanya-tanya mengenai keberadaan daripada banyak orang yang mengatakan bahwa ada Roh Kudus yang bicara kepada dia. Saya tanya roh yang mana dulu? Karena ingat, roh kegelapan pun boleh berubah menjadi malaikat terang kan? Nah, ini kita harus pisahkan. Bagaimana bisa memisahkan itu? Sedangkan dia datang dengan terang. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Akibatnya terjadilah kekeliruan.
bernubuat tahu bukan nubuat sulang tinggal yang buat sendiri. Begitu. Itu yang tidak keliru. Hanya bagi kita dapat mengerti hal ini kalau kita memasuki rencana Bapa Yahweh yang seutuhnya. Bahwa karena Yahweh tidak hanya sepenuhnya lain, tetapi dia itu ada istilah teologi transenden, tetapi juga meliputi seluruh ciptaannya. Dia katakan, hendaklah engkau kudus seperti aku ini kudus. Ya kan? Tuhan mau supaya kita menjadi kudus sama dengan dia. Dan itu ada sepermintaannya Tuhan untuk kita menjadi kudus. Ikutin dia, teladan dia. Dan dia bukan mengatakan, kamu menjadi kudus saja. Enggak. Tidak. Sebab itu, kalau dia akan Ibrani, kalau saudara tadi mengikuti dalam ibadah kan kita membaca selalu. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam. Ya tahu? Di dalam sidur kita baca selalu dikatakan Tuhan yang kudus itu. Maka kita mengerti bahwa ada acara Tuhan dalam kehidupan kita. Dia minta kita kudus. Nah, itu sebabnya bagi umat Nasrani punya dua. Pengudusan pertama dalam perjanjian lama dikuduskan oleh perintahnya Tuhan kan. Tuhan memerintahkan kepada umat Israel untuk mereka mentaati. Kalau mereka keluar dari ketaatan mereka, maka mereka tidak menjadi kudus. Sebab itu Tuhan memberikan kepada mereka apa? Kehakiman. Kehakimannya itu tidak gampang. Kita lihat pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, berapa banyak yang mati. Imam aja, Adam dan Nabi Hukan itu anaknya imam besar. Mereka bawa api yang lain. Pada waktu mereka membawa api palsu, apa yang terjadi? Mati nggak? Mati. Nggak boleh seenak perut mereka membawa tentang kekudusan ini. Karena dia nggak mau dilanggar kekudusannya itu. Sebab itu saudaraku yang kekasih, umat Israel banyak mengalami tekanan dari Tuhan sendiri karena pelanggaran. Satu ambil contoh, Tuhan katakan semua anak sulung kamu akan melayani aku. Tapi begitu umat Israel mereka melakukan pelanggaran menyembah berhala, maka apa yang terjadi? Hapus itu perjanjian Tuhan dengan mereka. Maka Tuhan menunjuk satu suku yang menjadi imam. Cuma suku apa? Suku Lewi. Yang menjadi imam saja tidak semua suku Lewi yang menjadi imam. Tetapi untuk menjadi imam besar apalagi? Hanya dari keturunan Harun. Tidak sembarangan orang yang itu. Tetapi begitu juga pada waktu Kayafas sebagai imam besar pada waktu itu merobek pakaiannya pada waktu dia menghakimi Yahshua HaMashiach, maka pada hari itu keimaman manusia dihapus oleh Tuhan. Maka yang menjadi imam besar kita adalah Yahshua HaMashiach yang menurut keimaman Melkisedek. Karena keimaman sudah dilanggar oleh manusia dan tidak kudus lagi. Sebab itu kita sekarang tidak lagi punya imam besar di dunia. Imam besar kita hanyalah Yahshua HaMashiach, Tuhan itu selamat kita. Sebab itu kita para hamba Tuhan itu semua diminta dia sama sekarang. Tidak ada yang beda. Yang kecil, yang besar tidak ada yang beda. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita melihat dalam pengudusan Tuhan ini bagi kita. Yang kedua, selanjutnya kita harus menghormati orang tua kan tadi. Ya. Dalam pertama kita lihat, jadilah kudus sebab aku Yahweh kudus. Sucikanlah dirimu dan jadilah kudus karena akulah Yahweh Elohimmu kudus. Jadi kita boleh menyucikan diri.
Bagaimana kita mau menguduskan diri kita? Sebab itu Tuhan sediakan kita mikve, itu baptisan. Baptisan itu adalah kita dikuduskan. Kita mati daripada segala salah dan dosa kita. Kita masuk di dalam air, masuk di dalam kehidupan kematian Yahua. Dengan kita masuk dalam air, kita dikuduskan. Kita ada contoh hidup di sini. Ini tadi Bro Seni yang menjadi wakil kami di sini, mulai memimpin tadi. Dia baru 2 tahun bertobat. Pada waktu dia bertobat, waktu saya diminta membaptis dia di laut sana, terjadi sesuatu yang belum pernah saya lakukan bersama saya. Dia betul-betul ngambang di antara di air, nyandak timbul, nyandak tenggelam. Ada 10 menit. Saya sudah ketakutan sendiri, karena belum pernah terjadi. Dia ke badan besar begini, kita kecil begini, saudara. Ketua lagi, mau angkat dia ke berat. Itu ada 10 menit. Ibu itu kan di laut, di Malaya sana. Itu jarak antara kita dengan itu kira-kira 20 meter. Kemudian ngambang di tengah laut itu. Wah, memang saya sudah ketakutan. Tapi di situ dia diproses untuk hidup baik. Dan saya lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupannya. Jangan jauh-jauh. Kita keluar dari dalam air, orang pulang, orang datang bawa motor pada orang supaya mereka datang ibadah setiap kali. Coba. Amin. Itu kan Tuhan punya acara sendiri. Tidak semua orang boleh berdiri di muka sini dengan hafal semua lagu-lagu Ibrani. Tidak mudah. Saya sendiri, dia lebih cepat lulus dari kita. Ini satunya pengalaman. Dia hanya berapa bulan sudah bisa. Saya 3 bulan aja diuji nggak lulus ya. Karena nggak hafal, nggak bisa hafal. Karena dari pertama sampai akhir tidur itu jadi kelaku semua. Nah, itu dia hanya waktu yang singkat dia bisa menerima itu dan bisa melakukan itu. Karena kalau memang kita panggilan Tuhan ke sana, Tuhan akan melengkapi kita semua. Amin. Jadi saudara kalau terpanggil menjadi pelayan Tuhan bersama kami, tidak usah takut, nanti Tuhan yang kasih. Bukan kita punya kok. Ya kan? Tuhan yang akan berikan, karuniakan kepada kita untuk kita dimampukan oleh Tuhan melakukan pelayanan pekerjaan saya. Jadi ini hal yang sangat indah. Karena kalau kita mau uraikan ini ada banyak sekali. Ya, ada kita menghormati orang tua, memisahkan panen di pinggir orang tanaman katanya. Itu orang-orang, kalau orang Israel, mereka kalau satu orang ke Israel boleh lihat, satu orang ke Galilea, orang lihat, orang kalau ambil atau panen, dorangnya sampai di buk, itu dia dari alat. Kalau udah kita, karena mereka mentaati firman Tuhan. Saya masih ingat, ini kakek saya kan orang Israel. Saya masih kecil dulu, saya masih ingat kalau dia sudah datang di rumah, dia bilang kepada papa dan kepada mama, ini tahun-tahunnya anak bertanam ya. Kan bingung, 1 tahun anak mau bertanam, artinya tidak bikin sawah. Dibiarkan sawah itu untuk bertumbuh, supaya itu binatang datang makan. Orang asing boleh ambil.
Dan itu kakek saya lakukan setiap tahun yang ke-7. Dan itulah kami dibentuk oleh Tuhan untuk melayani Dia sampai sekarang. Dan itulah hal-hal yang sangat utama bagi kita, di mana ada satu hal yang saya ingin supaya kita kerjakan. Kita tidak boleh mengabaikan penderitaan atau kita mengabaikan penderitaan orang lain. Kalau kita baca dalam ayat yang pasal 19 ayat 16, kita lihat orang menderita, bukan kita bilang senang. Orang kan selalu begitu, karena tobatnya. Ya kan? Ini aja salah satu larangan kita kalau mau menjadi kudus di muka Tuhan. Kalau lihat orang lain menderita, jangan orang bilang ada tobat, anak-anak kesalahan, jadi anak mesti rasakan. Nggak boleh. Jadi kita sangat kayak dipagari untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan. Itulah contoh-contoh kehidupan kita, dan semua ini saya ada buatkan untuk saudara-saudara yang hadir hari ini, karena kita membatasi hari ini firman Tuhan, bukan apa karena ada tamu yang akan datang untuk bergabung dengan kita sebentar. Jadi saya akhiri dulu di sini, dan saudara-saudara semua yang ada, ini ada DP mengenai semua bisa kita baca untuk kita masuk di dalam keputusan yang benar dari Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik. Tapi itu saya mau bersyukur, berterima kasih dulu kepada Bapak Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, karena keberadaan kami suami istri. Ya, ini sudah dipanggil. Orang mau minta syukur. Karena saya mau berdoa bagi mereka yang ambil bagian. Ini ada kiriman dari Batam. Anak-anak kami yang ada di Batam kirim berkat. Jadi anak-anak dari Terus Ella punya anak-anak di sana mengirim berkat. Juga ada anak Novi di Jakarta mengirim berkat lagi untuk kami. Begitu kami patut bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, di mana kami boleh menikmati 50 tahun masuk dalam rumah tangga. Ini semua adalah kemurahan dan kasih Bapak Yahweh. Sebab itu mari kita kasih di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapak Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, dengan kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, supaya kami hidup kudus sebagaimana Engkau adalah kudus adanya. Kiranya Engkau memberikan pengertian yang lebih mendalam dalam kehidupan kami hari-hari ini, supaya kami boleh menjadi sama dengan Engkau. Karena Engkau menghendaki hal itu dari kehidupan kami yang Engkau percayakan di akhir masa. Karena Engkau mau supaya kehidupan kami boleh menjadi sama dengan Yeshua HaMashiach yang akan datang untuk kedua kali, yang akan datang menjemput kehidupan kami untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami melalui pelajaran akar Ibrani yang Kau percayakan melalui kehidupan kami sekeluarga, hingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa Bapak Yahweh untuk mereka yang ambil bagian di dalam apa yang kami rayakan pada hari ini. Anak-anak kami yang ada di Jakarta, anak-anak kami yang ada, anak-anak rohani kami, anak-anak iman kami yang ada di Batam, baik yang ada di Palangkaraya, baik mereka yang ada di luar negeri, ambil bagian di dalam pekerjaan yang Engkau bebankan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau balaskan berkat berkelimpahan atas kehidupan mereka. Memberkati mereka yang memberkati kami di hari raya, di ulang tahun yang ke-50 kami, supaya semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati keluarga-keluarga kami yang ada, sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa secara khusus bagi Glenn dan
Gabriel yang ada di Batam, kiranya berkat melimpahkan atas kehidupan anak-anak kami ini, sehingga mereka selalu dalam naungan kasih daripadamu. Dan Kau akan memberkati semua usaha yang mereka kerjakan, sehingga namamu dipuji, namamu dimuliakan. Di dalam Yahshua HaMashiach Sarakaron, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Yahweh menyertai kita hari ini. Sebab itu kita akan tutup acara kita. Kita nyanyi dulu. Silakan. Baru kata Yahweh Elohim melech haolam, asal natan lanu hadap barakai sama siap Yahshua, kain pohon kehidupan. Bersambung dengan hal itu, dan mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini.
Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Karena pada hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama di dalam kami merayakan Sabat-Mu, dan kami juga merayakan ulang tahun yang ke-50 dari rumah tangga kami. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Maka itu balaskanlah berkat atas kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan yang ada bersama kami di sini. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan mereka. Buka jalan dan campur tangan, jaminkan kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada menjadi bagian mereka. Teristimewa, persiapkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti acara siaran langsung kami hari ini menjadi alat-Mu yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Dipersiapkan menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Sehingga kami boleh ambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun, ikut memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Sebab itu kekasih-kekasihku, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat-Nya. Yefareka, Yahweh Peis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panah dari kasih-Ku mereka. Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panah mereka Yasin mereka shalom. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisem Yeshua HaMashiach shalom. Dalam nama Yeshua HaMashiach Raja Damai, semua yang percaya kita katakan amin. Shabbat shalom. Shabbat shalom.